Kata Allah adalah isem berakhiran kasroh berarti berstatus jar. Menurut analisis kata ismi, maka kata Allahi adalah benar sebagai mudhof ilaihi. Jadi matching teman-teman. Jadi ini adalah ismi dan kata Allahi ini membentuk sebuah frase idhofah atau frase kepemilikan yang artinya adalah namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami, channel Belajar Tata Bahasa Al-Qur'an. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat yang paling dasar dan selanjutnya tujuannya adalah untuk membantu memahami arti terjemahan Al-Quran dengan lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi 4 karakter isim, di mana materi ini adalah menjadi dasar dalam pembahasan isim. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang identitas isim. Pada video-video sebelumnya telah kita uraikan 3 kaidah dari 4 kaidah properti isim, yaitu status isim, jumlah isim, dan gender isim. Pada video-video sebelumnya, sekilas kita juga sudah membahas sedikit tentang identitas isim, namun belum terlalu detail. Dan pada video kali ini insya Allah kita akan bahas tuntas tentang kaidah-kaidah isim terkait dengan identitas isim. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sebuah isim saat disebutkan sudah dapat dibayangkan 4 properti isim, yaitu status, jumlah, gender, dan identitasnya. Setelah kita mempelajari identitas isim, insya Allah kita telah menguasai dasar-dasar isim, yaitu 4 karakter isim. Selanjutnya, dalam setiap analisis kata isim dalam sebuah frase atau dalam sebuah kalimat, 4 properti ini harus kita periksa satu persatu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mencari makna yang sebenarnya dalam sebuah frase atau di dalam sebuah kalimat. Berkaitan dengan identitas, sebuah isim pada saat disebutkan sudah dapat dibayangkan apakah isim ini sudah dapat kita kenali atau masih bersifat umum atau kita belum bisa membayangkan keberadaannya. Isim yang sudah dapat dikenali itu seperti apa? Berikut penjelasan dengan contoh-contoh. Misalnya kita sebut sebuah kata yaitu kata ibu. Pada saat disebutkan kata ini atau kata ibu, di dalam benak kita membayangkan sebuah sosok yang bersifat umum, yaitu sosok perempuan atau seorang perempuan yang sudah menikah atau seorang perempuan yang memiliki anak, di mana pada dasarnya kita masih belum mengerti identitasnya. Siapakah ibu yang dimaksud ini? Namun pada saat saya atau kita menyebutkan ibu saya, maka langsung kita dapat membayangkan siapa sosok yang dimaksudkan. Contoh lain, kita ambil contoh nama tempat atau nama kota, misalnya adalah kata Yogyakarta atau kata Jogja. Kata Jogja adalah isim yang menggambarkan sebuah nama tempat. Saat kata Jogja ini disebutkan, kita sudah dapat membayangkan gambaran atas kata tersebut. Seperti Jogja adalah kota yang banyak tempat wisata kulinernya, tempat wisata-wisata menarik, tempat yang nyaman. Jogja adalah kota pelajar, dan sebagainya. Kesimpulannya, saat kata ini disebutkan, kita sudah dapat mengenali keberadaannya. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat simpulkan bahwa terdapat 2 identitas dalam sebuah isim, yaitu yang pertama adalah isim yang belum dikenali, atau isim yang masih bersifat umum. Dan yang kedua adalah isim yang sudah dapat dikenali keberadaannya. Di dalam kaidah bahasa Arab, isim yang bersifat umum atau yang belum dikenali disebut dengan isim nakirah.
Terus kemudian untuk isim yang sudah dikenali disebut dengan isim ma'rifah. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan lebih detail tentang identitas sebuah isim. Kita bahas yang pertama adalah isim nakirah. Isim nakirah adalah bentuk asli sebuah isim dalam tata bahasa Arab. Sebagaimana untuk properti isim yang lain, identitas isim tampak pada bentuk akhiran isimnya. Untuk isim tunggal, isim nakirah ditandai dengan bentuk akhiran tanwin, yaitu un, an, dan in. Contohnya isim mukminun. Kata isim mukminun adalah isim yang berarti satu orang mukmin laki-laki, identitasnya belum dikenali atau dia masih bersifat umum. Teman-teman, tidak banyak kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk isim nakirah. Kaidahnya hanya sebatas kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan pada tabel Muslim. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang identitas isim yang kedua, yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah semua isim jika kata itu disebutkan, kita sudah bisa mengenali atau kita sudah bisa membayangkan keberadaannya. Itulah yang disebut dengan isim ma'rifah. Misalnya, saat kita menyebutkan nama Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat nama itu disebutkan, walaupun kita belum pernah bertemu dengan beliau dan kita belum pernah mengenali wajahnya, tetapi kita bisa membayangkan dan menggambarkan keberadaan beliau. Di antaranya adalah bahwa beliau adalah sosok Nabi terakhir, bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia, bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, dan beliau adalah seorang pejuang, juga seorang pemimpin yang adil. Hal ini menandakan kita sudah bisa mengenal siapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, kata Muhammad adalah isim ma'rifah atau isim yang sudah dapat dikenali. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui bahwa isim ini ma'rifah? Sebagaimana dengan kaidah-kaidah yang lain, salah satu caranya adalah bahwa kita dapat memperhatikan tanda-tanda yang terdapat dalam isim. Salah satu tanda tertentu yang dimaksudkan tersebut adalah tanda alif lam yang terletak di awal sebuah isim. Kaidahnya adalah semua isim yang diawali dengan alif lam adalah isim ma'rifah. Misalnya adalah kata al-muslimu. Kata ini artinya adalah seorang muslim laki-laki berstatus rofa, dan di dalam konteks makna dalam kalimat, muslim ini seolah-olah sudah dikenali siapa orangnya. Berikut akan kita uraikan 7 kaidah di mana sebuah isim dinyatakan sebagai isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim yang ditandai dengan alif lam. Tadi sudah kita bahas sekilas, dan berikut adalah kaidah-kaidah yang lebih detail tentang alif lam. Semua isim yang bersifat umum, jika diawali dengan alif lam, maka isim tersebut menjadi ma'rifah. Selanjutnya, semua isim yang diawali dengan alif lam tidak boleh diakhiri dengan akhiran tanwin. Artinya, jika ada alif lam, maka harokat tanwin menjadi harokat biasa. Contohnya, sebuah kata muslimun, jika dia diawali dengan alif lam, maka dia langsung berubah menjadi al-muslimu. Berikut contoh isim ma'rifah dengan awalan alif lam di dalam Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini terdapat 2 isim ma'rifah yang diawali dengan alif lam, yaitu kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terdapat 2 isim ma'rifah dengan alif lam, yaitu kata Alhamdu dan kata Al-Alamin.
Terus kemudian ayat yang ketiga sama dengan ayat yang pertama, yaitu kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya diawali dengan alif lam. Pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin, kata yang diawali dengan alif lam adalah kata ad-din. Pada ayat kelima, tidak terdapat isim yang diawali dengan alif lam. Terus kemudian pada ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, terdapat dua kata yaitu at-tirata dan al-mustaqim. Selanjutnya ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terdapat dua kata dengan awalan alif lam, yang pertama al-maghdubi dan yang kedua adalah ad-dallin. Pembahasan selanjutnya tentang isim yang bersifat ma'rifah adalah semua nama makhluk berakal atau semua nama tempat itu disebut dengan isim ma'rifah. Setiap nama yang disebut, baik nama tempat atau nama makhluk yang berakal, identitasnya dinyatakan sudah dapat dikenali. Berikut ini adalah contoh nama kota atau nama tempat di dalam Al-Quran yang juga telah dibahas dalam video sebelumnya pada materi gender dalam isim. Yang pertama adalah Babil atau Babilonia, yang kedua adalah Badr atau Badr, yang ketiga adalah Bakah, yang keempat adalah Makkah atau kota Mekah, terus kemudian yang kelima adalah Hunain, yang keenam adalah Madinah, yang ketujuh Yasrib, terus kemudian Iram, terus kemudian Al-Ahqaf, dan yang terakhir contohnya adalah Misr. Nama-nama kota tersebut sudah dipastikan bahwa termasuk dalam kata isim ma'rifah. Selanjutnya, isim yang masuk dalam kategori isim ma'rifah adalah kata ganti atau pronouns. Di dalam bahasa Arab, kata ganti atau pronoun disebut dengan dhamir. Terdapat 14 dhamir dalam bahasa Arab. Semuanya itu adalah ma'rifah. Penjelasan tentang dhamir ini atau kata ganti ini nanti akan dibahas lebih detail dalam materi sendiri, yaitu materi kata ganti atau pronouns. Berikut contoh-contoh penggunaan kata ganti yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka antal alimul hakim. Di sini terdapat kata ganti anta atau engkau. Arti ayat ini adalah sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 37. Innahu huwat tawwabur rahim. Di sini terdapat kata ganti huwa. Artinya dia maskulin. Arti ayat ini adalah sesungguhnya dia adalah maha penerima tobat dan maha penyayang. Dia dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian isim ma'rifah yang keempat, yaitu seseorang atau zat yang dipanggil dengan sebutan ya atau wahai. Logikanya adalah sederhana. Pada saat kita menyebutkan wahai, berarti kan kita sedang berkomunikasi. Yang namanya berkomunikasi, kita sudah pasti mengetahui siapa yang kita ajak berbicara atau yang kita ajak berkomunikasi. Berikut adalah contoh isim yang dipanggil dengan sebutan ya atau wahai di dalam Al-Quran. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 33, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Di sini yang dipanggil dengan yang adalah Nabi Adam. Terjemahan ayat ini adalah, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Kaidah yang kelima adalah, semua kata penunjuk atau dalam bahasa Arabnya disebut isim isyarah, misalnya ini atau hadza, terus kemudian itu atau zalika,
itu semuanya adalah termasuk isim ma'rifah. Selanjutnya yang keenam, semua isim mausul, misalnya kata alladzi atau alladzina yang dalam bahasa Indonesianya artinya yang mana, ini adalah semua ma'rifah. Materi ini tentunya akan kita pelajari bersama pada pembahasan selanjutnya, khusus membahas tentang isim mausul. Yang terakhir, yang ketujuh, semua mudhof atau kata yang dimiliki adalah ma'rifah jika mudhof ilaihinya atau kata yang memilikinya adalah ma'rifah. Berikut adalah contoh mudhof dan mudhof ilaihi di dalam Al-Quran atau contoh frase kepemilikan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini terdapat frase kepemilikan yaitu rabbil alamin. Kata Robbi ini adalah kata yang dimiliki atau mudhof. Kata ini nakiroh karena tidak ada tanda-tanda diawali dengan alif lam. Terus kemudian kata ini diikuti dengan mudhof ilaihi yaitu al-alamin. Kata al-alamin adalah kata yang diawali dengan alif lam. Berarti kata ini adalah ma'rifah. Karena kata al-alamin ma'rifah, maka kata Robbi menjadi ikut ma'rifah. Demikian teman-teman 7 kaidah isim-isim yang tergolong ke dalam isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim yang diawali dengan alif lam. Yang kedua adalah nama makhluk berakal atau nama tempat. Yang ketiga adalah kata ganti. Terus kemudian yang keempat adalah seseorang atau zat yang dipanggil dengan ya. Terus kemudian yang kelima adalah kata penunjuk. Terus kemudian isim mausul. Dan yang terakhir adalah mudhof jika mudhof ilaihinya ma'rifah. Demikian video ini kami akhiri. Alhamdulillah kita telah selesai membahas bersama kaidah-kaidah tentang identitas sebuah isim. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat kita semuanya. Ya teman-teman, semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jairiyah kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan video ini. Mohon koreksinya supaya channel ini dapat menjadi lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.